Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wat takhalluqu bi makarimil akhlaq allati hiya al-akhlaqul ilahiyah wa huwa qurbun bisifat la bil makan wa man lam yakun qariba fasara qariba faqad taghayyar farubbama yuzannu bihadza anna al-qurba lamma tajaddada faqad taghayyara wasful abdi war rabbi jami'a idh sara qariban ba'da an lam yakun wa huwa muhalun bihaqqillahi ta'ala idit tagayyur alaihi muhal bal la yazalu bi nu'util kamal wal jalal ala makana alaihi bi azalil azal wa la yankashifu hadha illa bimithalin bil qurbi bainal ashkhas fa inna ash-shakhsaini qad yataqarabani bi taharrukihima jami'a wa qad yakunu ahaduhuma thabita fayataharrakul akhar fayahsulul qurbu bitaghayyurin fi ahadihima min ghairi taghayyurin fil akhar badal qurbu fi sifat aidan ila akhirih. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Berakhlak dengan akhlak yang mulia yang merupakan akhlak ketuhanan seperti penyayang, penolong, pemurah, pelindung, maka berarti ia dekat dengan sifat. Ia berarti dekat dengan sifat-sifat Allah, tidak dengan tempat, karena Allah maha suci daripada tempat. Dan barang siapa tiada dekat, lalu jadilah ia dekat, maka ia telah berubah. Yang dulunya tidak dekat, sekarang ini dekat, berarti itu berubah. Nah, terkadang disangka dengan begini, yaitu manakala pendekatan telah dicapai, maka berubahlah sifat hamba dan Tuhan semuanya. Karena ia menjadi dekat sesudah tidak dekat, maka yang demikian itu mustahil terhadap Allah Ta'ala. Orang yang dulunya jauh dari Allah, karena dikatakan jauh dari Allah, sifat-sifat orang itu sangat bertentangan dengan sifat-sifat Allah. Allah pemurah, dia kikir. Allah penyayang, dia tidak penyayang. Allah pemaaf, dia tidak pemaaf. Nah, berarti ini jauh dari Allah. Nah, orang yang jauh dari Allah itu, setelah dia berusaha memperbaiki dirinya, sedikit demi sedikit sifat-sifatnya semakin baik, lalu akhirnya dia dekat dengan Allah. Nah, itu disangka bahwa ada perubahan antara hamba dengan Allah dan hamba dengan Allah, Allah dengan hamba. Maka yang demikian itu mustahil terhadap Allah Ta'ala, karena perubahan bagi Allah itu mustahil. Bahkan senantiasa dia Allah pada sifat kesempurnaan,
dan kebesaran atas apa adanya pada zaman azali. Jadi nang dekat ini, yang berusaha mendekati itu hanya hamba. Sedangkan Allah, dia berdiri pada kesempurnaannya. Dia tidak akan berubah, karena Allah itu mustahil berubah. Allah sebagaimana dahulu seperti itu, sekarang pun seperti itu. Jadi masalah dekat dengan Allah ini, yang mendekat itu hanya kita. Allah tetap pada sifat yang ada itu. Allah Maha Pemurah, tetap pemurah. Seperti dahulu dan sampai sekarang akan datang, tetap pemurah. Cuma hamba inilah yang sedikit demi sedikit menjadikan dirinya pemurah. Hamba inilah yang sedikit demi sedikit menjadikan dirinya itu kasih sayang. Jadi hamba inilah yang mendekati kepada Allah. Jadi perubahan itu ada pada hamba, bukan ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tidaklah terbuka ini, tidak jelas ini, tidak mudah dipahami kecuali dengan contoh pada dekat antara beberapa orang. Ini contohnya mengenai tempat. Sesungguhnya dua orang terkadang saling dekat mendekati dengan gerakan keduanya sekalian. Antara A lawan B ini berjauhan. Lalu keduanya saling mendekat, saling bersasar. Akhirnya jadi dekat. Nah, terkadang ada dari salah satu keduanya, lalu bergeraklah yang lain. Terkadang ada berdekatan itu hanya dari satu orang yang bergerak, yang satunya tetap pada tempatnya. Yang satu ini bagara bersasar memeraki, akhirnya parat. Nah, sedangkan yang satu tadi tetap pada tempatnya. Nah, itu pun bisa juga hasil pendekatan. Maka berhasillah pendekatan dengan perubahan pada salah seorang dari keduanya, tanpa adanya perubahan pada yang lain. Si A yang tetap aja duduk di situ, B ini yang memeraki bersasar si B ini. Akhirnya dekat, hasillah dekat, tanpa ada perubahan dari si A. B ini yang berubah, yang mendekati. Nah, demikianlah kita dengan Allah. Allah tetap pada kesempurnaannya, Allah tetap pada keelokannya. Kita hamba ini yang berubah, yang mendekati kepada sifat yang mulia dari Allah itu. Kalau Allah kada berubah dari sifat yang semula. Bahkan pendekatan pada sifat-sifat juga seperti yang demikian. Sesungguhnya seorang murid itu mencari pendekatan daripada derajat gurunya pada kesempurnaan dan keelokan ilmu. Ini murid ini mencari pendekatan kepada derajat gurunya yang berilmu. Dan guru itu tetap pada kesempurnaan ilmunya, tidak bergerak untuk turun kepada derajat muridnya. Dan murid itulah yang bergerak naik dari rendahnya kejahilan kepada tingginya ilmu. Maka senantiasa ia murid merangkak pada perubahan dan peningkatan untuk mendekati kepada gurunya, dan guru itu tetap tidak berubah. Nah, macam itulah contohnya antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetap maha penyayang, tetap maha penolong, tetap maha pemaaf. Sejak dahulu, sekarang, sampai kemudian sifat Allah itu kada berubah. Cuma si hamba ini yang sedikit demi sedikit mendekati sifat-sifat Allah itu. Jadi bukan Allah yang berturun kepada hamba, kada, Allah tetap pada sifatnya. Nah, si manusia ini yang sedikit demi sedikit memperbaiki dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Bandingannya seperti guru dengan murid. Guru punya ilmu yang iloh, guru punya ilmu yang sempurna misalnya, si murid dalam kejahilan. Nah, untuk mendekatkan dirinya kepada si guru, kepada sifat ilmu itu, murid ini senantiasa naik sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, akhirnya banyak yang diketahuinya, mendekati gurunya. Guru tetap utuh seperti semula, bukan guru itu turun kepada derajat murid kada, tapi murid yang naik kepada derajat guru. Maka seperti demikianlah semestinya dipahami naiknya seorang hamba pada derajat-derajat pendekatan. Maka manakala ia si hamba menjadi lebih sempurna sifatnya dan lebih sempurna ilmunya dan meliputi dengan hakikat-hakikat perkara, lebih tetap kekuatan pada mengalahkan syaitan dan mencegah nafsu syahwat, dan paling nampak kebersihannya dari kekejian, niscaya jadilah ia hamba lebih mendekati kepada derajat kesempurnaan. Dan kesudahan kesempurnaan adalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatnya setiap orang kepada Allah Ta'ala adalah menurut kadar kesempurnaannya. Orang ini makin pemurah, makin dekat dengan sifat Allah yang maha pemurah. Orang ini sangat penyayang, maka makin dekatlah dia kepada sifat Allah yang maha penyayang itu. Jadi kedekatan kita kepada Allah itu tergantung kesempurnaan sifat-sifat tadi. Orang ini banyak mempunyai ilmu pengetahuan, macam-macam ilmu pengetahuan diketahuinya. Nah, ini mendekatkan dia kepada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu yang sempurna, yang utuh itu hanya milik Allah. Makin banyak kita mengetahui, berarti makin mendekati kita kepada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatnya setiap orang kepada Allah Ta'ala adalah menurut kadar kesempurnaannya. Tetapi terkadang murid itu mampu dekat dengan guru, dan terkadang mampu si murid itu menyamainya guru, dan terkadang murid itu bisa sampai melampaui guru. Nah, kalau murid ini orangnya sungguh, murid ini orangnya cangkal, akhirnya murid ini bisa melebihi gurunya. Akan tetapi yang demikian itu mustahil pada hak Allah Ta'ala. Bagaimanapun kita pemurahnya, kita kadang bisa melampaui pemurahnya Allah. Menyamai pun kada bisa. Bagaimanapun kita kasih sayang kepada makhluk Allah, kada bisa menyamai kasih sayang Allah, apalagi melampaui. Karena sesungguhnya tidak ada kesudahan bagi kesempurnaan Allah Ta'ala itu. Dan perjalanan hamba pada derajat-derajat kesempurnaan itu berakhir, dan tidak sampai kecuali kepada batas yang telah dibataskan. Bagaimanapun pemurahnya seorang hamba, itu ada akhirnya. Bagaimanapun alimnya seorang hamba, ada batasnya. Maka tidak dapat diingini baginya pada persamaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian derajat-derajat dekat itu berbeda-beda dengan perbedaan yang tiada berkesudahan baginya juga, karena tiadanya kesudahan dari kesempurnaan yang demikian itu. Nah, dekatnya seseorang kepada Allah antara A, B, C, D itu kada mau sama. Si A mungkin lebih dekat kepada Allah, si B lebih dekat lagi, si C lebih dekat lagi. Jadi kecintaan Allah terhadap hamba, kesimpulannya, kecintaan Allah terhadap hamba, Allah cinta kepada orang sabar, Allah cinta kepada orang takwa, Allah cinta kepada orang penyayang, Allah cinta kepada orang yang tobat.
Nah, artinya adalah mendekatkannya dari dirinya kepada Allah dengan menolak segala gangguan dan perbuatan maksiat daripadanya, mensucikan batinnya dari kekeruhan-kekeruhan dunia, dan mengangkatkan hijab dari hatinya sehingga ia bisa menyaksikan Allah seakan-akan ia melihatnya dengan hatinya. Nah, itu artinya cinta Allah kepada kita. Allah cinta kepada kita, artinya Allah akan menolak gangguan syaitan daripada kita. Allah akan mencegah perbuatan maksiat dari kita. Allah membersihkan hati kita dari mencintai dunia. Allah membersihkan dinding hati kita sehingga kita bisa, mata hati kita itu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu arti cinta Allah kepada hambanya. Jadi orang yang suka berbuat maksiat itu jelas sudah orang yang kada dicintai Allah. Jakanya Allah cinta, Allah cegah perbuatan maksiat daripadanya. Orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk urusan duniawi, jelas orang ini kada dicintai Allah. Jakanya Allah cinta, Allah akan gunakan dia untuk berkhidmat kepada Allah. Nah, itu makna cinta Allah kepada kita. Lain lawan arti cinta kita. Kalau kita mencintai sesuatu, cenderungnya hati kita kepadanya, beratnya hati kita kepadanya, itu kalau kita mencintai. Tapi kalau Allah mencintai kita, ya demikian tadi. Adapun kecintaan hamba kepada Allah, yaitu kecenderungannya untuk mendapatkan kesempurnaan ini, yang mana ia bangkrut daripadanya, kehilangan baginya. Nah, hamba yang cinta Allah itu artinya adalah hamba yang berusaha menyempurnakan dirinya, mendapatkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya dari sifat-sifat mulia. Hamba nih dikatakan cinta kepada Allah bila mana hamba ini berusaha menghilangkan sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat Allah. Nah, itu dikatakan hamba ini cinta kepada Allah. Hamba ini dulunya kada penyayang, nah, lalu dia menjadi orang yang penyayang. Nah, itulah arti cinta hamba kepada Allah. Hamba ini dulunya kikir, dia rubah dirinya sehingga menjadi pemurah, berarti dia mencintai Allah. Dan apabila ia mendapatkan sesuatu daripadanya, niscaya ia merasa lezat dengannya. Ini dulu kali dia berisi sifat penyayang, sekarang ini ada sifat penyayang, lalu ini merasa lezat dengan sifat itu. Dulunya kada berisi sifat pemurah, sekarang ada sifat pemurah, dia merasa lezat dengan sifat pemurah itu. Karena penyayang pemurah itu adalah sesuatu yang sempurna, sesuatu yang disukai. Rindu dan cinta dengan pengertian ini adalah mustahil bagi Allah. Allah kada macam itu mencintai hamba. Nah, jadi hamba cinta kepada Allah lain dengan Allah cinta kepada hamba. Kalimatnya hanya sama pada mahabbah, kalimatnya hanya sama pada cinta, tapi pengertiannya berbeda antara cinta hamba kepada Allah dan cinta Allah kepada hambanya. Maka jikalau kamu mengatakan kecintaan Allah kepada hamba itu perkara yang tidak jelas, maka dengan apa hamba itu bisa mengetahui bahwa ia kekasih Allah? Apabila kita kawa tahu bahwa kita ini disayangi Allah, karena cinta Allah kepada kita itu samar.
kada terang. Nah, untuk mengetahui Allah tuh sayang, kalauan aku ini kada kah? Kayak apa tandanya? Nah, maka aku menjawab, ujar Imam Ghazali, ditunjukkan dalil atas yang demikian itu dengan tanda-tandanya, banyak tandanya. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, fa iza ahabbahu al-hubbal baligha iqtanahu." Qila wa maqtanahu, qala lam yatruk lahu ahlan wala mala. Artinya, apabila Allah mencintai seorang hamba, apabila Allah mencintai seorang hamba, niscaya Allah mengujinya. Allah itu menguji untuk orang itu, bukan untuk Allah. Karena uji itu untuk mengetahui hasil, sedangkan Allah maha tahu. Allah tahu sebelum, sedang, dan sesudah. Allah ada perlu menguji, Tuhan sudah tahu. Cuma pengujian ini gunanya untuk yang diuji. Kita nih hendak tahu, kan kita nih kada tahu nih disayangi Allah atau kada. Diuji oleh Tuhan. Lalu kita tahu, oh aku berarti disayangi Tuhan, oh aku berarti kada. Jadi ujian itu untuk hamba. Allah itu kada mau menguji karena sudah tahu. Nang diuji ini hamba, dan hasilnya pun supaya hamba ini tahu dirinya. Apabila Allah mencintai seorang hamba, niscaya Allah mengujinya. Apabila Allah mencintainya dengan cinta yang sangat, niscaya Allah akan mengumpulkannya. Ditanya Nabi, apakah maksud Allah mengumpulkannya? Beliau bersabda, Allah tidak meninggalkan baginya keluarga maupun harta. Jadi ada dua tingkatan. Pertama, hamba ini diuji oleh Allah. Apabila hamba ini bisa lulus, maka hamba ini berarti dicintai oleh Allah. Nah, apabila Allah hendak menambah lagi kecintaannya kepada hamba ini, Allah uji pulang ujian yang kedua. Apa yang kedua itu? Tidak Allah tinggalkan baginya keluarga dan tidak pula hartanya. Jadi keluarganya kadada lagi, hartanya kadada lagi. Pengertian kadada itu ada dua makna. Satu, pengertian kadada bakal warga itu keluarganya matian habis. Makna yang kedua, kalau warganya ada tapi kada menghiraukan kepadanya. Dulu nang memarina bagus, sekarang kada hir-hiran lagi. Dulu dang sanak nang baik, sekarang dang sanak membikut. Nah, dulu nang ini anak amanakan lawan seorang baik memuliakan, sekarang menghinakan. Nah, itu supaya apa? Supaya si hamba ini jangan bercabang lagi hatinya, fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kalau sudah Allah mencintai, akan cinta yang bersangatan kepada hambanya. Maka tanda kecintaan Allah kepada hamba ialah diliarkan hati hamba itu kepada orang lain dan didindingkan olehnya antaranya dan orang lain. Ini tandanya juga. Ini kada katuju kepada orang-orang yang membuat dia lalai kepada Allah. Nah, ini tanda orang cinta kepada Allah. Tanda orang ini dicintai Allah. Ini kada katuju lagi, apapun bentuknya, kada katuju nang membuat inya itu lupa kepada Allah. Nah, bila hati kita demikian, berarti Allah itu cinta kepada kita.
Bila kita demikian, tandanya Allah cinta kepada kita. Bila kita masih menyukai hal-hal yang membuat kita lalai kepada Allah, kita mencintai hal apalagi nang maksiat, apalagi nang haram, apalagi nang makruh umpamanya. Ini kada makruh, kada haram, kada, tapi ini membuat inya lupa kepada Allah. Nah, bila inya mencintai itu, berarti Allah belum cinta kepadanya. Allah belum cinta kepadanya. Orang yang dicintai Allah itu hatinya adalah selalu ingin kepada Allah. Nah, seseorang bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, mengapa engkau tidak membeli keledai untuk kamu kendarai? Kan Nabi Isa ini orangnya berjalan aja. Lalu jar kawan-kawan sahabat sini, kan apa pian jangan nukar pang bagal keledai. Nabi Isa menjawab, aku lebih mulia di sisi Allah Ta'ala daripada disibukkan diriku untuk mengurusi keledai dan lupa mengingatnya. Artinya aku kada hendak nukar tunggangan itu karena aku khawatir kalau kena mengurusi itu hatiku lupa kepada Allah. Nah, ini contohnya orang yang dicintai oleh Allah itu. Ini kada aku nang apa bila anggaran membuat dirinya lupa kepada Allah. Ini tanda orang yang dicintai Allah. Dan dalam sebuah hadis lagi, tanda-tanda orang yang dicintai Allah, iza ahabballahu ta'ala abdan ibtalahu, fa in sabara ijtabahu, fa in radiya istafahu. Artinya, apabila Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia mengujinya. Diuji Tuhan, dirinya bisa. Diuji Tuhan dengan keluarganya, bisa. Diuji Tuhan dengan hartanya, bisa. Apabila Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia mengujinya. Amun kita nih selama ini nih, masalah harta pina kada ada masalah. Kada pernah ada masalah yang berarti harta kita bertambah aja. Kesehatan kita pina sihat saja. Bilang kada ada garing ada garing salisma, ada apa garingnya. Anak bini kada dapatnya diambil Tuhan. Anak hidup aja, bini hidup aja. Nah, itu alamat bahwa kita ini diuji aja kada, apalagi dicintai Allah. Diuji aja kada, apalagi dicintai Allah. Artinya jauh benar lawan dicintainya, dipanggilnya aja kada. Awak pina kada sakit-sakitan, harta pina bertambah aja, anak kadang matinya, bini kadang matinya. Ini alamat orang ini dipanggil Tuhan aja kada, apalagi dicintainya. Apalagi dicintainya. Nah, Tuhan itu bila hendak mencintai seseorang, dicoba Tuhan dahulu. Dicoba, mungkin kita digaringakan oleh beri Tuhan penyakit, diberi Tuhan musibah harta, diberi Tuhan musibah keluarga. Nah, itu kita masuk, artinya masuk, tinggal lurus kadanya aja lagi, ada jiwa masuknya, ada jiwa masuknya. Makanya Imam Ghazali mengatakan orang yang diberi Tuhan musibah itu, begitu dia dapat musibah, dia sudah dapat pahala. Sabar, dapat pahala lagi. Amunnya kada sabar, dia berdosa. Tapi pahala musibah tetap ada, kada hilang. Nah, itu pendapat yang mu'tamad.
Ada yang pendapat yang mengatakan bahwa pahala musibah itu terikat dengan sabar. Musibah kada sabar kada berpahala, sabar berpahala. Itu ada juga pendapat. Tapi pendapat yang muktamad itu daripada hadis-hadis Nabi dalilnya, orang itu begitu dapat musibah sudah diberi pahala. Sabar 2 kali pahala. Amun kada sabar pang tetap pahala musibah itu ada. Nah, jadi apabila Tuhan itu memberikan kita sesuatu musibah, tandanya kita diumpatakan masuk tes. Diumpatakan masuk tes. Tinggal lulus kadanya. Tinggal lulus kadanya. Nah, jika hamba itu sabar, niscaya dia Allah memilihnya. Nah, amunnya ini sabar, dipilih Allah. Dan jika ia riba, niscaya dia memilih dan mengasihinya. Mun irang ini mana sabar, riba pulang, maginnya lagi. Ringking itu. Nah, jadi artinya setiap ada hal-hal yang kada nyaman di hati kita, hal-hal yang menyusahkan kita, itu adalah panggilan Allah untuk masuk ujian. Tinggal kita menjalani itu. Nang kasihan itu orangnya sugih, awak pina kada begagaringan, kasihan beneran itu. Kasihan. Artinya apa? Kalau dipanggil Allah untuk masuk orang-orang yang dicintai Allah, kada dipanggil. Sebagian ulama berkata, apabila saya melihat kamu mencintai Allah dan saya melihat kamu mendapat cobaan dari Allah, maka ketahuilah bahwa Allah berkehendak untuk memilihmu. Bila kita nih diberi Allah cobaan, berarti Allah hendak memilih kita. Hendak memilih kita. Maka ketahuilah bahwa Allah berkehendak untuk memilihmu. Maka musibah itu kadang kalau diulah-ulah. Kalau musibah diulah-ulah, kadang kalau diulah-ulah. Kalau misalnya hendak harta supaya hilang, hendak duit di pelatar, bisa kada hilang malam duit itu. Muntah ada hendak memilih. Bagawi macam-macam supaya awak uyuh, bisa kada uyuh awak, bisa kada sakitan awak. Jadi musibah itu kadang kalau diulah-ulah seorang kadang kawa. Nah, musibah itu memang dari Allah untuk memilih hambanya, untuk memilih hambanya. Sebagian murid berkata kepada gurunya, ujar murid itu, telah diperlihatkan kepadaku tentang sesuatu dari cinta. Guru itu menjawab, wahai anakku, adakah dia Allah mengujimu dengan yang dicintai selain dia? Adakah Allah mengujimu dengan kehilangan-kehilangan yang dicintai artinya? Lalu kamu mengutamakan dia Allah dari yang lainnya itu. Artinya, kalau engkau melihat bahwa engkau itu dicintai Allah, adakah engkau diuji Allah dengan yang kamu cintai? Dan adakah kamu sabar menghadapi itu? Murid itu menjawab, tidak guru, tidak. Guru itu berkata lagi, maka janganlah kamu mengharap pada cinta itu. Karena sesungguhnya dia, Allah, tidak memberikan kecintaan kepada seorang hamba sebelum dia Allah mengujinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu ta'ala 'abdan ja'ala lahu wa'izan min nafsihi wa zajiran min qalbihi ya'muruhu wa yanha." Ini pulang tanda lagi, tanda cinta Allah. Artinya apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, niscaya dia menjadikan baginya pemberi nasihat
dari dirinya sendiri dan pencegah daripada hatinya ia menyuruh dan melarangnya. Kalau Allah tuh cinta kepada seorang hamba, maka Allah menjadikan hati orang itu gurunya. Bila ada yang kada baik, hatinya barat. Ada yang baik, hatinya ringan. Nah, jadi dalam diri orang itu dijadikan Allah sudah ada waiznya, penasihatnya. Itu tandanya orang nang dicintai Allah. Nabi SAW bersabda pulang, "Idza aradallahu ta'ala bi 'abdin khairan bassarahu bi 'uyubi nafsih." Artinya apabila Allah Ta'ala menghendaki seorang hamba akan kebaikan, maka dia perlihatkan kepada hamba itu akan kekurangan dirinya. Ini tanda orang yang dicintai Allah juga. Ini nang kelihatannya itu, nang kalian itu kesalahan dirinya. Oh, hari ini tadi aku berbuat dosa ini. Oh, hari ini tadi aku melanggar ini. Oh, hari ini tadi aku banyak lupanya kepada Allah. Oh, hari ini aku ada dengki kepada orang. Hari ini aku ada syirik kepada orang. Diperlihatkan Allah keburukan-keburukan dirinya. Nah, ini orang alamat dicintai Allah juga. Tanda dicintai Allah. Nah, orang yang kada dicintai Allah itu, inya kada melihat rusak dirinya. Yang inya lihat cuma keburukan orang lain. Nah, orang lain salahnya nampak benar kelihatan, mesti halus saya tuh nampak. Mun dirinya seorang yang salah kada kelihatan. Nah, itu tanda orang yang kada dicintai oleh Allah. Maka yang paling khusus tanda-tandanya itu adalah kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Itu yang paling khusus. Dari sekian banyak tanda-tanda tadi, tanda yang paling khusus adalah cinta kita kepada Allah. Itu tandanya. Bila kita cinta kepada Allah, berarti Allah cinta kepada kita. Nah, itu tanda paling khusus. Adapun perbuatan yang menunjukkan atas keadaannya itu dicintai, tingkah laku yang menunjukkan bahwa itu orang dicintai Allah, maka yaitu mengurusinya Allah Ta'ala akan urusannya, baik yang zahir maupun yang batin, rahasia maupun yang terang. Orang yang dicintai Allah itu kada diberiakan Tuhan mengurusi keperluan dirinya. Allah sediakan ada orang-orang lain yang mengurusiakan, sehingga inya kada lalai kepada Allah. Sehingga inya kada lalai kepada Allah. Nah, ini tandanya juga. Keperluan, kebutuhan orang ini diulahkan Tuhan, ada orang-orang yang mengurusakan. Kan manusianya perlu kehidupan, perlu pakaian, perlu minuman, perlu makanan, perlu obat-obatan. Nah, inya ini ada diberi Tuhan orang-orang yang mengurusiakan itu, sehingga inya kada sibuk dengan urusan itu, kada lalai kepada Allah. Maka dialah yang mengisyaratkan kepadanya, yang mengatur urusannya, yang menghiasi akhlaknya, yang menggerakkan segala anggota badannya, yang meluruskan perilaku zahir dan batinnya, yang menjadikan segala kesusahannya kesusahan yang satu, yang membencikan kepada dunia dalam hatinya, yang meliarkan hatinya dari yang lain Allah, yang menjinakkan hatinya kepada Allah dengan lezatnya munajat dalam kesunyian, dan yang membukakan hijab baginya antaranya dan ma'rifatnya. Maka ini dan semisalnya adalah tanda kecintaan Allah kepada hamba. Jadi banyak kalau tadi sudah macam-macam tanda cinta Allah tuh. Nah, berapa buting yang kita dapati dalam diri kita nih, mungkin dari sebuti buting.
ada tanda yang dicintakan Allah, tanda cinta Allah. Orang ini kada berhenti dapat musibah. Baik musibah penyakit, baik musibah harta, baik musibah keluarga. Itu tanda. Ada juga tanda yang lain lagi. Orang ini bila hendak berbuat dosa, ada halangan. Bila hendak berbuat baik, lancar. Itu tanda juga dicintai Allah. Atau orang ini diperlihatkan Tuhan kesalahan-kesalahan dirinya, itu tanda dicintai Allah. Jadi banyak tanda-tanda yang Allah cinta kepada kita. Maka marilah sekarang kami terangkan tanda kecintaan hamba kepada Allah Ta'ala. Nah, tadi sudah jelas bahwa kalau Allah cinta, tanda-tandanya itu. Kalau hamba bang cinta kepada Allah, apa tanda-tandanya? Nah, akan kami jelaskan. Karena sesungguhnya ini juga termasuk daripada tanda-tanda kecintaan Allah Ta'ala kepada hamba. Pembicaraan tentang tanda-tanda kecintaan hamba kepada Allah Ta'ala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Astaghfirullah dina shiratal mustaqim shiratal ladzina afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 Allahu Allah 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Al-Fatihah ila hadratin Nabi wa alihi wasallam. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما